밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, gimana nih kabarnya? Udah pada siap belum melakukan pembelajaran hari ini? Pasti sudah kan? Gimana nih kabarnya anak-anakku sekalian? Apakah baik-baik aja atau sehat? Semoga anak bapak di sini sehat-sehat ya. Terus sebelum mulai pembelajaran, boleh nggak bapak minta sekretarisnya untuk cek kehadiran teman-temannya? Bisa ya? Dan mungkin terakhir, sebelum kita melakukan pembelajaran, bolehkah kita berdoa terlebih dahulu? Dan bapak di sini akan memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Amin. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang keberagaman Indonesia. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Ya, betul sekali. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ada yang tahu nggak nih, apa sih arti pandangan hidup? Ya, pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Nah, setiap orang yang hidup di dunia ini harus mempunyai pandangan hidup. Karena apa? Karena mereka akan mempunyai arahan dan tidak tersesat. Mereka itu punya goals-goals yang ingin disampaikan atau yang dicapai. Nah, mengapa sih Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Karena Pancasila memiliki landasan nilai-nilai atas prinsip musyawarah dan mufakat yang benar-benar hidup di masyarakat, dan dikarenakan secara historis Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia. Dan juga setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga. Suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi. Dengan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, memiliki pedoman dan pegangan, dan membangun dirinya. Sila Pancasila sebagai pandangan hidup. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antara umat beragama sehingga tercapainya kehidupan yang rukun. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Ada yang tahu nggak nih sila ketiga ini isinya apa? Ya, benar sekali, persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air serta bangsa pada negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Orang lain, terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber nilai-nilai hukum, sumber nilai-nilai moral, sumber nilai-nilai budaya, dan sumber-sumber nilai-nilai politik. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara Indonesia. Pancasila menjadi acuan bagi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lembaga-lembaga negara, sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan, serta sistem hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya, sebagai dasar penyelenggara negara. Pancasila menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pancasila menjadi standar bagi penilaian kinerja dan akuntabilitas penyelenggara negara. Selanjutnya, sebagai dasar perjuangan bangsa. Pancasila menjadi semangat dan motivasi bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan kesejahteraan bangsa. Pancasila menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam menciptakan kemajuan dan prestasi. Dan selanjutnya yang terakhir, sebagai dasar pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila menjadi sumber nilai-nilai yang membentuk kepribadian, karakter, dan identitas bangsa Indonesia. Nah, sampai sini apakah anak-anak sudah banyak yang mengerti mengapa kita harus menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kita? Nah, yang paling terakhir yaitu ada apa yang terjadi jika Indonesia tidak mempunyai pandangan hidup? Tanpa memiliki pandangan hidup, maka sesuatu bangsa akan merasa terus terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Nah, mungkin sampai segitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Di sini sebelum kita ingin menutup pembelajaran kita, Bapak ingin kalian mengerjakan sebuah permasalahan yang telah Bapak ambil dari YouTube dan akan Bapak tayangkan di video ini. Bapak harap anak-anak Bapak bisa mengerjakannya secara mandiri karena ini membahas tentang pembulian. Pertanyaannya, apakah dalam kasus tersebut bahwa anak-anak yang melakukan pembulian itu telah mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidupnya? Tugas ini akan dikumpulkan di minggu depan dan akan kita bahas bersama-sama. Dan yang terakhir, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin terima kasih untuk anak-anak atas kesempatannya kali ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Bye. Seorang pemuda bernama Ajat tega melempar bocah berusia 8 tahun saat bermain di area pesawahan Kampung Kebon Kopi, Desa Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski sempat berteriak ketakutan, korban terus dilempar ke kolam berkali-kali hingga menggigil kedinginan. Tak cukup di situ, korban lalu dipaksa membonceng di ujung motor hingga nyaris jatuh. Usai dimediasi petugas keamanan, pemuda tersebut telah meminta maaf ke pihak keluarga. Kedua pihak pun berdamai dalam surat pernyataan tanpa berbuntut tuntutan hukum. Pelaku yang kemarin lempar itu kenal? Temen katanya.
teman di sana. Temen main bareng, cuman itu juga lucu-lucuan ya. Cuman pas ketahuan video itu ya masyarakat nilainya. Lagi sempat saya lempar, cuman posisinya itu cuma bercandaan. Udah nggak ada unsur untuk penganiayaan, nggak ada sebenarnya. Cuma ibaratnya guyonan doang. Pada intinya saya minta maaf sebesar-besarnya pada semua seluruh keluarga besar. Menurut psikolog anak Dianda Azani, penyelesaian secara kekeluargaan belum tentu menjadi solusi terbaik untuk menuntaskan perundungan yang terjadi. Penanganan secara tepat terhadap korban bullying menjadi hal penting agar anak bisa kembali beraktivitas secara normal. Menurut Dianda, trauma yang terjadi tidak hanya akan dirasakan korban, namun juga keluarga. Secara psikologis, korban perundungan terutama anak usia dini biasanya akan mengalami trauma yang ditunjukkan dengan perubahan perilaku yang cukup ekstrim, seperti menangis setiap hari, menutup diri, hingga enggan beraktivitas seperti biasa. Sementara trauma bagi keluarga adalah rasa bersalah karena merasa tidak mampu membela atau tidak mampu mendampingi korban. Badanku sakit, kenapa aku diperlakukan begitu gitu. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab dengan tuntas, dengan jelas, dengan ia bisa mengeluarkan emosinya sambil muncul rasa nyaman yang baru dan seterusnya ya, belajar mempercaya orang dan lain-lain. Nah, ketika itu tidak tuntas, maka disitulah mulai terjadi ya proses yang bibit trauma tadi ya. Menurut Dianda, jika penanganan yang diberikan pasca kejadian tidak tepat, trauma yang dialami anak-anak bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.